Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, yaitu dalam pertemuan pembelajaran bahasa Arab ini yang kini kita tengah menginjak ke pertemuan yang ke-10 Bu ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, ya, mari kita membaca doa sebelum belajar secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, ini ini ada soal tentang jamak ya. Mungkin bisa diisi. Baik. Apa jamak daripada madrasatun? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak jamak daripada madrasatun? Madarisu ya. Madarisu. Baik, terus kafirun. Apa jamak daripada kafirun? Kufar Ustaz, bukan ya? Ya, ada dua ya. Pertama kufarun, yang kedua kafiruna ya. Kufarun atau kafiruna. Nah, ini ada dua bentuk jamak. Yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak mudzakkar salim. Terus ya selanjutnya sohnun. Sohnun itu artinya piring ya. Ada yang mengetahui jamak daripada sohnun? Suhunun. Nah, betul. Suhunun berarti piring-piring. Ya, piringnya banyak. Habis itu usfurun. Ada yang mengetahui jamak daripada usfurun? Asofirun. Sofiru ya. Asofiru ya, artinya apa? Burung Bu? Burung. Usfurun ini lebih mengerucut kepada burung apa? Kecil. Ya, burung pit gitu ya, sejenisnya. Oke, selanjutnya solihun. Solihun. Terus faslun. Usul.
Ulun, betul. Usul. Faslun, fusulun. Nah, gini ya. Baik, ini saya foto dulu. Solihun. Solihuna. Usul. Faslun. Usulun. Baik, kita lanjut ya ke pembelajaran. Sohnun tadi apa mangkok ya saya? Sohnun itu piring. Piring. Ya. Piring. Kalau gelas apa? Kub. Kubun. Kubun. Ya. Kubun jamaknya akwabun. Ya. Kubun. Jamaknya akwabun. Akwabun. Jelas. Ini ntar dulu, ini agak loading. Nah, ini dia. Nah, baik, kita mulai. Baik, insya Allah untuk hari ini kita akan mempelajari apa? Mempelajari tentang laisa. Ya, apa itu? Laisa. Laisa. Apa itu artinya laisa? Laisa itu artinya bukan. Ya, artinya apa? Artinya artinya bukan. Ya, contohnya kita lihat langsung nih. Laisal ustadu waro'at tilmidi. Ya, seorang ustadz itu bukan berada di belakang murid, bal amamahu, tetapi di depannya. Nah, gitu ya. Nah, terus zalikal babu laisa lahu miftahun. Ya, bahwasannya pintu tersebut, ya. Nah, itu bisa berartikan bukan, bisa berartikan tidak, ya. Tapi kalau tidak itu kalau disambungkan dengan domir kepemilikan. Nah, kita lihat nih, lahu, ya kan ada domir kepemilikan ya, maka artinya tidak memiliki. Ya, jadi ini artinya ya bahwasannya pintu tidak memiliki kunci. Kunci. Gitu ya. Nah, jadi untuk artinya bisa berartikan bukan ataupun tidak. Tapi kalau misalnya berartikan tidak, itu biasanya disambungkan dengan domir kepemilikan ya. Ya gitu ya, lam domir kepemilikan. Oke, selanjutnya untuk laisa ini itu bentuknya bisa berubah-ubah ya, tergantung daripada apa? Tergantung daripada yaitu subjeknya ataupun tergantung daripada domirnya ya. Nah, kita lihat di sini. Laisa itu untuk domir apa? Untuk domir huwa ya. Jadi bukannya dia ya, atau dia bukan. Ya, laisa itu artinya dia bukan. Nah, kalau misalnya berdomirkan dia itu menjadi laisat. Ya, laisat artinya dia perempuan bukan. Ya. Misalnya laisat laisat Khadijatu fakirotan. Ya. Khadijah bukanlah orang yang
fakir. Ya, bukanlah orang yang fakir. Nah, seperti itu ya. Kenapa laisat? Ya karena perempuan, karena Khadijah. Gitu ya. Habis itu lasta. Nah, jadi ianya ini dihapus ya. Jadi lasta. Lasta ini apabila subjeknya ataupun orang yang dituju adalah kamu ya ataupun anta untuk laki-laki. Asta. Ya, misalnya apa? Misalnya contohnya lasta lasta amilan ya. Kamu bukanlah pekerja ya. Lasta amilan. Nah, gitu ya. Kamu bukan orang yang misalnya fakir, lasta fakiron. Kamu bukan orang yang bodoh, lasta jahilan. Nah, gitu ya. Ini kalau misalnya domirnya adalah anta. Jadi yaknya ini dihapus ya, jadi lasta gitu. Nah, jadi langsung ke sinnya. Nah, kalau misalnya untuk domir anti, ya, lasti, ya, itu berarti untuk domir anti ataupun kamu perempuan. Nah, gitu ya. Apa namanya? Berarti dalam segi artinya, lasti itu artinya apa? Yaitu kamu perempuan kamu perempuan bukan. Nah, gitu ya. Misalnya contohnya kamu perempuan bukanlah seorang pembantu. Ya, berarti apa? Bahasa Arabnya lasti khodimatan. Lasti khodimatan. Khodimatan. Lasti khodimatan. Nah, gitu ya. Kamu bukanlah seorang pembantu misalnya. Lasti khodimatan. Nah, gini ya. Kenapa khodimatan? Kenapa enggak khodiman? Dikarenakan ya perempuan ya anti. Karena anti ya, anti kan perempuan. Terus lastu. Nah, lastu itu artinya bukan saya. Misalnya saya bukan orang jahat. Lastu mujriman. Ya, orang jahat itu bahasa Arabnya mujrim. Ya. Lastu mujriman. Saya bukan orang buruk. Lastu sayyian. Nah, gitu ya. Jadi lastu itu artinya saya bukan. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya akhirannya lasna. ini Ustaz, Afwan. Akhirannya tan gitu ya Ustaz ya? Iya, jadi Berubah jadi tun ya? nanti ya satu-satu, nanti dijelasin nanti. Ya, siap. Ya, nanti satu-satu Pak. Kita bertahap dulu biar rapi. Ini. Baik. Nah, kalau baik ini ya apa namanya? Azan dulu Pak ya. Izin azan dulu. Baik, Ustaz.
Oke, baik. Azan asar Ustaz atau maghrib? Asar. Asar, Pak. Ini azan asar ya. Azan asar. Oke, yang tadi itu azan asar ya. Kita lanjut Pak ya. Baik, nah untuk selanjutnya itu ada untuk domir nahnu. Ya, nahnu itu artinya kami atau kita. Lasna, ya, lasna. Nah, jadi misalnya contohnya, lasna junudan. Ya, lasna junudan. Kami bukanlah tentara. Di sini ada yang pekerjaannya sebagai tentara. Ya. Lasna junudan. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini junudan ini adalah jamak dari jundun. Ya, jamaknya itu adalah junudun. Nah, seperti ini ya. Baik. Ataupun misalnya lasna munafikina. Ini ya. Munafikin berarti orang-orang munafik ya. Kita bukan orang-orang munafik. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, ini mungkin yang diterangkan di buku itu hanya sebatas berapa nih? 6 subjek ya, ataupun 6 domir. Nah, sedangkan sebenarnya ada lebih banyak lagi. Jadi ini yang diterangkan di buku masih kurang sempurna ya. Seperti itu. Jadi saya izin berpindah dulu ke ada satu gambar gitu, satu file yang mana di situ menyertakan subjek yang lebih lengkap gitu ya. Baik. Nanti Bapak atau Ibu sekalian bisa nulis ya di bukunya atau di catatan ya. Nah, ini dia. Nah, ini Hamidun laisa, ya kan ya? Laisa berarti untuk apa? Untuk domir huwa, ya. Untuk domir huwa, ya kan? Ini huwa. Terus laisu. Nah, laisu ini untuk domir apa? Untuk domir hum. Ya, laisu untuk domir hum. At-tullabu laisu bisighorin. Ya, bahwasanya murid-murid itu bukanlah ya anak-anak kecil. Ya, bisighorin. Nah, laisu untuk domir hum. Ya. Aminah laisat. Ini untuk domir apa? Untuk domir hiya. Terus apa nih? Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Ya. Al-fatayat ya itu adalah jamak dari al-fatatu. Artinya pemuda-pemuda, pemudi-pemudi atau pemuda perempuan. Ya, pemuda-pemuda perempuan atau pemudi-pemudi.
Nah, pemuda-pemuda perempuan itu bukanlah orang yang sudah menjadi istri, ya. Mutazawijah kan ini ya, orang yang udah nikah. Berarti ini domirnya hunna, ya. Hunna itu lasna. Nah, ini udah diterangkan, anta lasta, antum lastum, anti lasti udah tadi ya. Ini antum lastum. Ya. Antum lastum. Nih, berarti lastum itu artinya apa? Kalian bukanlah atau kalian bukan. Ya, nih misalnya dalam kalimat lastum bijududin. Artinya yaitu kalian bukanlah orang yang baru. Nah, judud adalah jamak dari jadidun. Jamak min jadidun. Jadi mufradnya jadidun. Jadidun itu baru. Ya, kalau barunya banyak, misalnya suatu hal yang barunya banyak, berarti jududun. Nah, gitu ya. Jududun. Lastum bijududin. Kalian bukanlah orang baru. Anti itu berarti kalau misalnya teruntuk laisa berarti menjadi apa? Lasti. Tadi udah. Antuna itu apa? Kalian perempuan. Kalian apa? Kalian perempuan. Kalau misalnya antum tadi lastum. Kalau antunna lastunna. Nah, gitu ya. Lastunna. Lastunna. Nah, itu untuk antunna perempuan, ya, yaitu kalian perempuan, yaitu apa namanya? Ya, artinya apa itu? Lastunna bimujtahidatin. Kalian perempuan bukanlah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang berijtihad, berarti orang yang bersungguh-sungguh. Ya, ana lastu, nahnu lasna. Apa yang kurang di sini? Yang kurang di sini adalah huma. Ya. Huma itu artinya apa? Ada yang tahu huma? Huma itu artinya mereka berdua. Ya, maka untuk huma itu laisa, ya. Laisa. Nah, dipanjangin gitu. Nah, ini huma laki-laki, huma perempuan. Laisata. Ya, nggak kelihatan ya. Laisata. Habis itu kalau antuma yang belum juga, antuma itu artinya apa? Kalian berdua. Ya, berarti bahasa Arabnya kamu, kalian berdua, bukanlah, berarti lastuma. Nah, lastuma ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau yang ini laki. Ini laki, yang bawah laisata ini untuk perempuan. Nah, contohnya gimana? Laisa, contohnya yaitu laisa bakhilaini. Nah, gini ya, laisa bakhilaini. Apa itu bakhilaini? Bakhilaini artinya dua orang bakhil. Ya. Nah, ya di sini itu sebagai pengganti fathah.
ya, atau sebagai pengganti fathatain ya di sini, ya. Karena musanna, ya kalau musanna itu kan domahnya dengan apa pengganti domahnya? Pengganti domahnya itu dengan dengan alif. Nah, pengganti fathahnya itu dengan ya. Nah, itu untuk apa? Untuk musanna. Musanna itu apa? Dua. Yang menunjukkan dua. Jadi pengganti fathahnya pada musanna itu dengan huruf ya. Huma, ya ini laisata contohnya. Laisata. Laisa. Huma. Laisata. Laisata apa laisata apa ya? Ya, laisata ini aja faki rota ini ya. Mereka berdua bukanlah orang fakir. Faki rotai ini. Nah, terus antuma, lastuma artinya apa tadi? Kalian berdua ya, kalian berdua bukanlah. Misalnya, lastuma. Lastuma. Jangan ini ya, lastuma. Oh iya, ini. Tajiro ini. Tajir artinya apa? Pedagang. Ya. Kalian berdua bukanlah pedagang, maka lastuma tajiro ini. Nah, gitu ya. Baik, mungkin di sini apa namanya untuk yaitu sejumlah laisa ketika apa? Ketika yaitu dengan berbagai subjek ya, dengan berbagai subjek ataupun dengan berbagai domir gitu ya. Tajiro ini mufradnya tajir Ustaz, tajirun. Apa? Tajir mufradnya apa Ustaz? Tajirun. Iya, tajir ya mufradnya tajir ya. Kan kalau musanna itu dia hanya sebatas apa? Hanya sebatas menambahkan alif dan nun ya. Nah, alifnya ini untuk menggantikan domahnya. Nah, adapun tajiro ini ya-nya untuk menggantikan apa? Menggantikan yaitu menggantikan ini fathah ataupun kasroh ya, seperti itu. Jadi cukup ditambah alif dan nun atau ditambah ya dan nun gitu ya. Alif dan nun. Alif dan nun Atau ya dan nun. Ya dan nun. Tajirun. 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 Tajiro ini. Tajiro ini. Tajiro ini. Nah, apa jamak daripada tajirun? Jamaknya adalah tujarun. Tujarun berarti pedagangnya banyak gitu ya. Tujarun. 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 Baik, seperti ini ya. Tajirun, tujarun. Tajirun, tujarun. Baik, mungkin saya akan foto ini. Saya foto ya. Tajirun, tujarun, tajirun. Oke, baik.
Eh, Tajirun, tujarun, tajirin. saya stop share Pak ya. Udah saya kirim ke WA. Siap. Nah, kita kembali ke buku ya. Untuk membahas perihal harokat-harokatnya. Baik, nah ini kita ke sini. Mungkin ini dulu ya, untuk membahas harokat-harokatnya. Oke. Kita baca dulu yang ini. Yang anta alimun lasta jahilan. Nah, gitu ya. Anta alimun lasta jahilan. Nih. Kamu orang yang berpengetahuan ya, dan bukanlah orang yang orang yang bodoh, atau kamu bukan orang bodoh. Terus anti tilmizatun, kamu seorang murid, lasti ustazatan ya, dan kamu perempuan bukanlah seorang ustazah ataupun guru. Ya, di sini ada kata lasta jahilan, lasti ustazatan. Nah, seperti itu ya. Jadi, apa kesimpulannya dari dua ini? Kesimpulannya adalah apabila laisa dan sebagainya, ya, dan sebagainya itu lasta, lasti, ya, lastum, sebagainya itu. Nah, jadi apabila laisa dan sebagainya, ya, langsung tersambung dengan apa ini? Dengan objek ya. Dengan objeknya. Jadi jahilan itu objek ya. Lasti ustazatan itu objek. Nah, kalau misalnya langsung tersambung dengan objeknya, maka objeknya berharokat. Berharokat apa? Berharokat fathatain ya. Fathatain untuk mufrad, ya. Terus berakhirkan fathatain untuk mufrad, berakhirkan ini untuk mufrad atau jamak taksir ya. Ini gimana? Atau berakhirkan ya dan nun ya untuk musanna dan jamak muzakkar salim. Kemarin kita udah belajar jenis-jenis jamak belum Pak, Bu? Halo? Udah ya? Berarti jamak muzakkar salim udah paham kan ya? Bentuknya bagaimana? Halo? Ya, Ustaz. Ya. Nah, jamak muzakkar salim dan kasrotain
dan kasrotain untuk jamak muannas salim. Ya. Nah, seperti ini. Maka objeknya berharokat fathah ya untuk mufrad dan jamak taksir. Ya, terus berakhirkan ini B, berakhirkan ya dan nun untuk musanna dan jamak muzakkar salim. Habis itu dan kasrotain untuk jamak muannas salim. Ya. Ini contohnya. Yang ini yang berharokat fataitain contohnya apa? Lasta jahilan. Ya. Lasta jahilan. Kalau yang berakhirkan ya dan nun yang tadi ya, lastuma tajiroini. Lastuma tajiroini. Terus kalau yang jamak muzakkar salim contohnya lastuma, misalnya lastuma lastum munafikina ya. Nah, ini ya, ini yang B. Contoh yang C itu adalah lastunna. Kenapa lastunna? Ya karena untuk jamak perempuan ya, yaitu berdomirkan antunna. Lastunna munafiqatin. Munafiqatin. Nah, maksud daripada langsung tersambung itu apa? Tidak di apa ya? Ini nih, tidak diselakan. Diselakan itu apa? Ya, tidak diiringi, ya, tidak diiringi oleh yaitu lam domir kepemilikan sama huruf jar ya ataupun zorof. Ini kan kayak misalnya waro'a, ini kan ada zorofnya ya. Maaf, ada apa ini waro'a? Ya ada zorof. Habis itu tahta ada zorofnya ya kan. Nah, jadi tidak didahului itu atau tidak diselingi itu ya. Maksud daripada langsung tersambung adalah tidak diiringi, tidak diiringi lam domir kepemilikan atau apa? Lam domir kepemilikan atau huruf jar atau zorof. Nah, gini ya. Oke, baik. Nah, jadi kesimpulannya apabila laisa dan sebagainya langsung tersambung dengan objeknya, lasta jahilan. Ini langsung tersambung enggak? Langsung ya. Lasti ustazatan langsung tersambung enggak? Langsung, ya kan? Habis itu laisal ustazu waro'a at-tilmizi. Nah, ini antara ustazunya dengan tilmidnya langsung tersambung enggak? Enggak, tapi ada waroknya dulu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya langsung tersambung, yaitu tidak diiringi oleh lam domir kepemilikan ataupun huruf jar ataupun zorof, maka yang pertama dia berharokat fathatain. Untuk apa itu? Untuk mufrad ataupun jamak taksir. Lasta jahilan kayak tadi.
lastum junudan, ya kan? Nah, habis itu berakhirkan ya dan nun ya untuk musanna dan jamak muzakkar salim. Lastuma tajiroini. Lastum munafikina. Nah, itu ya. Ya dan nun. Apa bedanya ya dan nun untuk musanna dengan ya dan nun untuk jamak muzakkar salim? Apa bedanya? Kalau untuk musanna sebelum huruf ya-nya itu fathah, tajiro, roini, ya kan? Roini. Nah, gitu ya. Fathah. Tapi kalau untuk jamak muzakkar salim sebelum ya-nya itu kasroh, munafiki, kina, ya kan? Sebelum ya-nya kasroh, muslimina. Terus apalagi? Solihina. Nah, gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan daripada yaitu apa namanya? Sebelum ya antara musanna dengan jamak muzakkar salim perbedaannya apa? Kalau misalnya sebelum untuk musanna sebelum ya-nya fathah. Kalau misalnya untuk jamak muzakkar salim sebelum ya-nya itu kasroh. Nah, adapun dia akan berharokat kasrotain untuk jamak muannas salim. Nah, jadi jamak muannas salim ini pengganti fathahnya itu adalah kasrotain ataupun kasroh. Ya, pengganti fathahnya itu. Jadi nggak bisa munafikotan itu tidak bisa ya. Dan itu menyalahi aturan nahwu. Jadi yang benar itu munafikotin. Nah, lastunna munafikotin. Nah, sampai di sini paham atau gimana? Bapak Widyawan, kiranya sudah dapat difahami, Pak? Harus dibaca lagi satu. Saya catat ini penting. Ya. Jadi pada intinya akan berharokat seperti ini apabila apa? Apabila tidak ada yang mengiringi kalimat tidak jar ada yang mengiringi mengiringi. Yaitu apa aja mengiringi seperti halnya huruf jar. Ya, lam domir kepemilikan, huruf jar ataupun zorof. Ya, paham ya? Tapi kalau untuk paling utama untuk mufrad itu pasti fathatain, gitu ya. Untuk mufrad pasti fathatain. Jahilan, ustazatan. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya yang kedua, apabila diiringi huruf jar, maka setelahnya berharokat apa? Berharokat kasrotain atau kasroh biasa gitu ya. Berharokat kasrotain atau ya kasroh. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya yang tadi ya. Apa namanya? Lastum bijududin, ya kan? Tadi ada ya. Lastum bijududin. Lastum bijududin. Ini dia dahului oleh apa? Dia dahului oleh huruf jar, ya. Nah, tidak hanya sebatas didahului oleh huruf jar ataupun didahului oleh zorof, ya. Oleh zorof. Contohnya apa? Contohnya yang di atas itu laisal ustazu waro'at tilmizi. Ya, jadi apa namanya? Di situ habis waro'anya apa? Yaitu pastinya
kasroh waro'at tilmizi tahtal maktabi. Nah, gitu ya. Baik, di sini paham? Nomor 3, apabila diiringi yaitu lam domir kepemilikan, ya, maka setelahnya berharokat domatain. Nah, gini ya. Berharokat apa domatain apabila diiringi lam domir kepemilikan. Contohnya apa? Zalikal babu laisa lahu miftahun. Nah, gitu ya. Laisa lahu miftahun. Nih, ada lahunya nih, lahu. Ya, lahu. Laisa laha, ya kan? Ada apanya ini? Adalah laha. Kita lihat darrojatu akhi laisa laha misbahun. Ya, misbahun. Nah, gitu ya. Ini kita lihat tuh harokatnya misbahun, laisa lahu miftahun, ya kan? Oke, baik itu ya. Terus nomor 4. Apalagi? Oh iya, ini bisa selain daripada lam domir kepemilikan, yaitu apa? Yaitu jar majrur. Bapak baru dengar ya mungkin ya. Jar dan majrur. Gimana nih? Ini aja. Dan majrur. Apa bedanya jar sama jar majrur? Apa bedanya? Bedanya kalau jar ya hanya jarnya aja, ya. Tapi kalau jar majrur itu sepaket, yaitu huruf jarnya dan setelahnya yang dimajrurkan. Misalnya contohnya laisa laisa fil fasli, misalnya laisa fil fasli, laisa fil fasli apa? Dalwun. Dalwun itu artinya ember ya. Laisa fil fasli dalwun. Dalwun itu artinya ember. Nah, kita lihat artinya apa ini? Di kelas tidak ada, ya, laisa. Di kelas tidak ada ember, ya. Laisa fil fasli dalwun. Nah, kalau misalnya itu ini namanya jar majrur, ya. Ini namanya jar majrur. Jadi setelah jar majrur kalau satu paket, ya, maka untuk kata setelahnya itu yaitu seperti halnya dalwun itu domatain. Gitu ya. Apalagi yang kurang? Nah, ini yang terakhir ya. Poin nomor 4 yang terakhir itu adalah kita lihat Bu. Zalikal babu laisa lahu miftahun. Ini laisa ya. Nah, laisa lahu miftahun. Nah, terus kita lihat darrojatu akhi laisa laha.
Nah, pertanyaannya itu kan darojatu. Darojatu tuh mu'annas muzakkar. Mu'anas darajatun. Tapi kenapa laisa? Darajatun akhi laisa laha misbah. Kenapa laisa? Kenapa nggak laisat? Darajatun akhi. Nah, gini ya. Jadi rumusannya, apabila laisa diiringi lam domir kepemilikan, maka bagaimanapun bentuk subjeknya, mau dia mufrad ya, mufrad ataupun jama ataupun muzakkar ataupun muannas ya, sama sekali tidak mempengaruhi laisanya. Jadi artinya bagaimanapun tetap laisa ya. Tidak mempengaruhi laisanya, tetapi mempengaruhi lam domir kepemilikannya saja. Ya. Tetapi mempengaruhi lam domir kepemilikannya saja. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau misalnya laisa diiringi dengan domir lam kepemilikan, maka subjek sebelumnya itu bagaimanapun bentuknya itu bukan merubah laisanya, tetapi merubah apanya? Merubah lam domir kepemilikannya, ya. Mengubah lam domir kepemilikannya. Contohnya kayak tadi ya, zalikal babu laisa lahu miftahun. Jadi albabnya ini bukan mempengaruhi laisanya, tapi mempengaruhi apa? Mempengaruhi lahunya. Terus juga darojatu akhi laisa laha misbahun. Ya, darojatunya itu bukan mempengaruhi laisanya, tetapi mempengaruhi apa? Mempengaruhi lahanya. Contohnya lagi, anta laisa laka. Nah, gini ya. Laisa laka kolamun. Kamu ya tidak memiliki pulpen. Ya. Kenapa kok tetap laisa? Kenapa tidak lasta? Kenapa? Jawabannya karena diiringi oleh lam domir kepemilikan. Maka anta ini sama sekali tidak mempengaruhi laisanya. Ya, dengan keberadaan lam domir kepemilikan ini, maka anta ini mempengaruhi lakanya, gitu ya. Misalnya lagi, at-tullabu laisa lahum. Laisa lahum apa? Laisa lahum hatifun, misalnya nggak punya HP ya, karena masih kelas 1 SD misalnya. At-tullabu laisa lahum hatifun, ya. Bahwasanya seorang murid itu bukan seorang murid ya, murid-murid mereka tidak memiliki HP. Nah, kenapa ini tetap laisa padahal ini at-tullab? Nah, notabene at-tullab itu domirnya hum. Kenapa kok tetap laisa? Kenapa? Kenapa tetap laisa? Kenapa nggak laisu? Kenapa? Karena diiringi lam kepemilikan lahum. Baik, betul. Karena diiringi lam domir
lam kepemilikan. Ya, jadi humnya ini mempengaruhi apanya? Laisanya atau lam domir kepemilikannya? Terbentuk dari tulabunnya. Ya, jadi untuk domir humnya itu mempengaruhi lam domir kepemilikan, lam domir kepemilikannya sama sekali tidak mempengaruhi laisanya, gitu ya. Oke. Jadi bagaimanapun ya tetap laisa ya, laisa laka, laisa laka, terus laisa laki, terus laisa lahu, laisa laha, ya, laisa lahum misalnya, laisa lahunna. Nah, gini ya, bentuknya semuanya kayak gini ya, tetap laisa ya, semuanya tetap laisa, tapi yang berubah apa? Yang berubah lam domir kepemilikan, domir kepemilikannya. Laisa lakum, laisa. Bagaimana kalau saya tidak memiliki? Laisa li, ya, laisa li artinya saya tidak memiliki, saya tidak memiliki. Laisa, kami tidak memiliki. Laisa lana. Nah, gini ya. Seperti ini. Mungkin di warnanya. Laisa laka. Apa? Ya, laisa laka artinya kamu tidak memilih, kamu tidak memiliki. Laisa laki, kamu perempuan tidak memiliki. Laisa lahu, dia laki-laki tidak memiliki. Laisa laha, dia perempuan ya, dia tidak memiliki, maksudnya perempuan. Laisa lahum, mereka tidak memiliki. Laisa lahunna, mereka perempuan tidak memiliki. Laisa lakum, kalian laki-laki tidak memiliki. Laisali, saya tidak memiliki. Laisalana, kami tidak memilih, kami tidak memiliki. Gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya diiringi oleh lam domir kepemilikan, ya, apakah subjeknya itu akan mempengaruhi laisanya? Jawabannya? Jawabannya apa? Tidak. Tidak. Tetapi mempengaruhi apa? Lam domir kepemilikan, lam domir kepemilikannya, gitu ya. Oke, baik, ini banyak ya untuk ketentuan-ketentuannya. Baik, saya ini baik, saya stop share ya. Kok stop share sih? Enggak. Saya hapus. Saya hapus, Pak ya. Kita lanjut. Clear all brain. Baik, ini saya hapus. Bersih sekali. Baik. Nah, ini kita baca yang setelahnya dulu. Nah, kita bersama-sama artiin ya. Halis saburatu waro'atil midhi.
Artinya apa? Apakah papan tulis di depan Belakang ya, waro'a belakang di belakang murid? Ya. Jawabannya la laisatis saburatu waro'atil mizi bal amamahu. Ya. Jadi tidak ya. Papan tulis tidaklah di belakang atau bukanlah di belakang murid, tetapi di depannya. Nah, ini kenapa laisati? Kenapa enggak laisat? Ke saburotunya, Ustaz. Ya, karena kalau di hukum tajwid itu apa? Iltiqa'u as-sakinaini. Nah, kalau di tajwid ya, yaitu ketika bertemunya dua sukun. Nah, jadi kalau misalnya laisat sama as-saburatu ya, itu maka untuk yang sukun pertama diubah menjadi apa? Diubah menjadi kasroh gitu ya. Laisati ya. Terus selanjutnya aanti alimatun ya Fatimah, apakah kamu alimah, pintar, wahai Fatimah? La lastu alimatan, ya kan? Di sini tidak ada jeda ya. Aanti Tidak ada mengiringi, artinya langsung. Tidak, saya tidak cerdas, tetapi bodoh. lastu alimatan. Perlu diperhatikan, lastu alimatan. Terus hal abu kafil bustani, apakah yaitu ayahmu berada di dalam kebun? Di dalam laisa abi, ya, ayahku. Kenapa laisa? Karena abi. Ya karena ya ini laki-laki ya, abi huwa. Laisa abi fil bustani, yaitu di dalam kebun, tetapi di dalam rumah. Laisa abi fil bustani. Ini kenapa kasroh? Mana? Bustani. Ya. Kenapa fil bustani kasroh? Ketemu fi, Ustaz. Ya, karena ada fi-nya, betul. Terus halid darrojatu ruhun. Ya, apakah halid ini kurang ya, kurang lam. Halid, ya, harusnya halid darrojati ruhun. Nah, itu ya, ini kurang ya. Halid darrojati ruhun. Harusnya gini. Nah, li-nya 2. Halid darrojati. Halid. Apakah sepeda memiliki ruh? Kan ada memilikinya ya. Halid darrojati ruh. Apakah sepeda memiliki ruh? La. Jawabannya la. Laisa lidarrojati ruhun. Nah, ini kenapa tetap ruhun? Kenapa enggak ruhan? Karena ada jar majrur ya. Yang tadi kan ya udah disebut ya. Ada jar dan majrur. Paket gitu ya. Nah, jarnya apa? Li ya, darrojatinya majrur. Majrur itu adalah yang dijarkan. Setelah jar itu namanya majrur. Oh, jar majrur. Jar majrur. Laisa. Hal nahnu tolibun, apakah kita murid? La lasna toliban. Ya kan, kami bukan murid tetapi ustad. Bal ustadzun ini seharusnya pakai jamak ya. Hal nahnu apa jamak tolib? Tulab. Tulab.
Tulabun. Tulabun. Tolib tulabun. Ya. Maka lasna apa? Lasna tulabun. La. Tulabun. Betul. Tulaban. Lasna tulaban. Bal. Bal asatizatan. Asatizatun. Asatizah itu jamak dari ustad. Ya, asatizah itu bukan berarti perempuan ya. Tapi kalau ustadznya banyak itu jamaknya asatiz. Ini ya. Asatiz aja. Asatizun. Asatizun. Nah, betul. Nah, gini ya. Asatizu. Nah, asatizu. Ini salah. Nanti kenapa kok bukan asatizun? Kenapa asatizu? Nanti Bapak akan belajar di nahwu ya. Jadi kalau bentuknya itu mafail atau mafail ya, atau ini sama aja fawail atau fawail, bentuknya kayak gini ya. Ini hanya patokan aja, bentuknya kayak gini. Seperti apa? Masajidu. Terus mana zilu. Habis itu apa lagi? Tala mizu. Ya. Nah, asatizu termasuk asatizu. Ini kan bentuknya gini semua Pak ya. Ya kan? Antara dua ini, antara fawail sama fawail. Terus apalagi kalau yang ada yaknya? Masobihu. Atau asofiru. Nah, bentuknya seperti ini semua. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya, maka dilarang untuk tanwin, ya. Haram tanwin. Maka haram tanwin. Maka nggak bisa talamizun, asatizun itu tidak bisa, ya. Tapi bisanya ya talamizu, asatizu. Nah, itu memang udah hukum ya, memang udah hukum nahwunya kayak gitu. Talamidu, asatizu, asatizu. Ya, jadi karena memang haram tanwin, tidak boleh tanwin. Ustaz tanya. Ya. Yang tadi yang di atas tuh Khalid darajatu ruhu la laisa lidarajati ruhun. Pakai laisa karena ketemu li itu ya Ustaz? Iya, tadi ini ya. Apa namanya? Kenapa pakai laisa? Jadi tadi belum dilengkapi. Jadi laisa itu tidak terpengaruhi ketika bertemu dengan lam domir kepemilikan. Nah, satu lagi yaitu jar majrur. Ya. Bisa atau jadi bagaimanapun jar majrur, kalau ketemu jar majrur pasti apa? Enggak. Laisa lidarojati ruhun. Ya, misalnya iya benar. Kalau misalnya ketemu jar majrur maka tetap laisa ya. Seperti itu. Laisa lidarrojati ruhun. Misalnya lagi tidak ada di dalam sekolah itu, misalnya apa? Di dalam sekolah tidak ada orang jahat. Bagaimana bahasa Arabnya? Laisa fil madrasati. Laisa fil madrasati
mujrimun. Nah, gini ya. Laisa fil madrasati mujrimun. Habis itu apa namanya? Bukanlah di atas meja buku atau di atas meja tidak ada buku, ya. Maka bagaimana? Laisa pokok alal maktab maktabi kitabun. maktabi kitab. Terus misalnya lagi orang-orang kafir mereka tidak memiliki iman. Laisa kafirin fil kafirina kafirina imanun. Nah, gini ya. Semuanya tetap laisa, ya kan? Ustaz, Afwan. Pas kebetulan aja kan laisa ala kitabunnya kan ini Ustaz muzakkar ya. Kalau muannas juga sama gitu Ustaz. Laisa Ya, juga. sama. Misalnya laisa Ala maktabi ala, misalnya laisa alal laisa fil matbahi. Matbah itu apa? matbah itu dapur. Ya, laisa fil matbahi mil'aqatun. Mil'aqatun itu artinya apa? Yaitu garpu. Sendok. Nah, gitu ya. Laisa filmat, karena sebenarnya laisa ini itu dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki subjek ya. Nggak memiliki domir sama sekali. Dia hanya sebatas untuk mengartikan bahwasannya tidak ada. Ya, jadi laisa filmat bahi, tidak ada di dalam dapur. Nah, gitu ya. Itu mil'aqatun. Baik. Seperti itu Pak ya. Ada yang ditanyakan lagi? Laisa fil hammami apa misalnya? Nggak ada apa nih? Migrofatun. Migrofatun itu artinya apa? Migrofatun itu artinya gayung, ya. Migrofatun artinya gayung. Baik. Seperti itu Pak ya. Jadi pengecualian kalau misalnya ada lam domir kepemilikan sama kalau laisa itu bukan menyatakan untuk ini ya, tidak terunsurkan subjek tapi hanya sebatas untuk mengartikan tidak ada ya, tidak ada sama sekali dalam ruangan itu benda apa misalnya. Tidak ada sama sekali pada benda ini ataupun di atas benda ini itu apa kayak gitu ya. Baik. Oh iya, ini belum membahas kosakata ya, yang halaman pertama-tamanya belum dibahas. Baik, ini saya bersihkan. Nah, ini bahasa Arabnya kebun. Yang pertama ada bustanun.
Ya, itu bahasa Arab. Tadi udah ya, bustani, kebun kan? Nah, habis itu ada kunci. Kunci bahasa Arabnya miftah, Miftah. miftahun. Habis itu ada gembok. Gembok bahasa Arabnya Kuflun. kuflun. Ya. Habis itu ada sepeda gayuh bahasa Arabnya darro Jatun. jatun. Ya. Habis itu ada lampu. Lampu bahasa Arabnya Misbahun. misbahun. Habis itu ada lonceng. Lonceng bahasa Arabnya jarosun. Sungai. Sungai bahasa Arabnya Nahrun. nahrun. Kalau laut Bahrun. bahrun. Kalau misalnya danau. Danau bahasa Arabnya apa? Danau. Danau bahasa Arabnya al-buhairatu. Susah. Al-Khair. Iya. Ini laut, danau, buhairotun. Ini ardanau. Ya, ada haudun. Haudun artinya telaga. Nah, ini tambahan aja. Langit samaun, kalau bumi ardun, sajadah sajadatun. Baik, ini sepeda gayu darrojatun. Kalau sepeda motor Apa ya? jawalatun. Jawalatun artinya sepeda motor. Kalau ini mobil Sayarotun. sayarotun. Ini artinya mobil. Kalau ini kapal safi, kapal laut ya, safinatun. Habis itu ada pesawat Toirotun. toirun bisa toirun. Baik itu ya. Di kamus pakai toirotun ya. Amannya toirotun aja. Ini gimana nih? Ininya. Toirotun atau toyarotun. Saya ini masih belum tahu bahasa Arabnya beca apa ya? Beca. Becakun. Nggak ada di kamus. Bajai. Nggak ada juga. Baik, ya udah nanti aja. Iya. Di sini ada yang suka naik beca? Sudah nggak ada Ustadz. Ya, kalau di rumah saya masih ramai di Garut. Kalau di rumah saya tuh beca sama delman masih ramai, Pak. Jadi agak sering juga kadang naik beca. Kalau kangen naik beca gitu. Garut ya Ustadz. Iya, tapi kadang kasihan juga ke mang-mangnya. Cari yang turunan ya. Kalau jalan turunan tuh harus hati-hati banget beca itu, aduh. Apalagi dulu naik beca sambil hujan-hujanan gitu kan. Biasanya dikasih penutup depannya itu, penutup plastik gitu.
waktu kecil. Kalau di Jakarta masih ada bajai nggak ya? Bajai. Jarang ya? Udah nggak kelihatan, Ustaz. Bajai pasti berlalu. Sering naik bajai juga kalau ke Jakarta. Oke, baik itu ya. Kita sudahi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ustaz, harus diulang lagi. Ya, nanti bisa diulang, dilihat kembali rekamannya. Ya, berarti sekarang kita pertemuan ke-10 ya. Ujian akhir itu di pertemuan ke-16. Ya, berarti kisaran sebulan setengah lagi. Ya. Sebulan setengah lagi. Iya, iya. Berarti pertengahan September ya selesainya, insya Allah. Baik, seperti itu. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka ma 'allamtanahu ma'alamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi indah hajatina ilaihi wala tunsina anhu walatun ya rabbal alamin. ya robbal alamin. Baik, kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, Bu. Pak. Izin lah Ustaz. Malam ya.